Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan MotoGP Le Mans hari ini, Marquez terus mendominasi, kalahkan Quartararo dan Bagnaia. Sesi latihan selama 1 jam ini, di mana para pembalap MotoGP akan dapat melaju di Le Mans, menandai momen penting pada hari Jumat, apakah mereka akan langsung masuk ke Q2 atau tidak. Banyak pembalap memanfaatkan lampu hijau di jalur pit untuk memasuki lintasan, termasuk Alex Marquez, pemimpin kejuaraan saat ini. Sementara itu, Fabio Quartararo memacu kecepatan, menyamai waktu Marc Marquez di pagi hari. Miller dan Acosta mengikutinya di klasemen pada menit-menit pertama latihan. Tak lama kemudian, pebalap Nice itu sendiri mencapai waktu 1:30, dengan Bagnaia di posisi keempat dan Marc di posisi ke-9, yang siap memperbaiki waktunya dengan warna merah. Alex Marquez mencoba, tetapi finish kedua di belakang Quartararo. Vinales sudah mulai bangkit dan naik ke posisi keempat. Faktanya, pembalap KTM itu memiliki kecepatan yang cukup bagus dalam sesi yang dijalaninya, meskipun ia tidak dapat mencapai di bawah 1:31 seperti yang dilakukan pembalap Yamaha Prancis itu. Yang tak saya lihat di kejauhan adalah dua pembalap VR46, di Gian Antonio dan Morbidelli. Memang benar bahwa, Frankie, perlu dicatat, baru saja pulih dari cedera di Jerez, absen pada tes hari Senin. Ogura jatuh di tikungan ke-7, tanpa konsekuensi fisik apapun. Kecepatan Marc Marquez menakutkan, turun hingga 1:30, dan Bagnaia juga terus melaju, meskipun ia tetap tertinggal 5/10 di belakang rekan setimnya yang mengendarai Ducati Lenovo. Joan Mir juga mengalami kecelakaan tanpa konsekuensi, berusaha kembali ke pit secepat mungkin untuk kembali keluar dan membalap. Kurang dari 15 menit latihan tersisa ketika Maverick Vinales yang mengendarai mobil merah mengalami kecelakaan di tikungan 9. Mir sudah meninggalkan pit dengan motor kedua setelah kecelakaannya, tetapi pembalap KTM itu harus segera kembali ke pit agar dapat menyelesaikan beberapa putaran lagi. Beruntung, ia mengalami kecelakaan di bagian akhir lintasan Prancis dan bahkan sempat mengganti pakaiannya. Ketika Quartararo berhasil memangkas waktunya dan menempati posisi pertama, Marc Marquez bahkan lebih membaik, ia mencetak rekor sirkuit dengan catatan waktu 1:29.855. Semua orang kembali ke pit untuk mempersiapkan diri menghadapi menit-menit terakhir, momen kebenaran di mana seorang pembalap selalu mengalami kecelakaan, sehingga bendera kuning dan kemungkinan putaran yang dibatalkan harus diperhitungkan. Dengan berbagai pembalap di 10 besar, yang mana semua orang ingin saksikan, saat ini, mendapatkan posisi terdepan di kelas utama adalah kunci balapan, dan itulah yang dicari para pembalap. Sudah dalam serangan waktu, Fermin Aldeguer naik ke tempat ketiga. Zarco jatuh 2 menit sebelum balapan berakhir di tikungan 9, yang merupakan hal yang malang bagi pembalap lokal. Motornya rusak parah, namun pembalap LCR Honda itu berhasil selamat. Setelah bendera kuning dicabut, selama 1,5 menit, Binder juga menjadi korban Le Mans di tikungan 2. Saat itu, belum ada yang mampu menyamai catatan waktu Marc Marquez yang disusul Pecco Bagnaia di posisi kedua, Aldeguer di posisi ketiga, serta Quartararo dan Alex Marquez yang melengkapi posisi 5 besar. Tak lama kemudian, Fabio naik ke posisi kedua dan menyelesaikan putaran terbang terakhirnya. Waktu telah menunjukkan 0 dan tak seorang pun datang untuk memperbaikinya. Secara total, ada 4 merek berbeda di 10 teratas, Ducati, Yamaha, KTM, dan Aprilia dengan Bezzecchi. Marquez bingung jelang MotoGP Prancis 2025. Pembalap Ducati Marc Marquez mengaku bingung jelang balapan MotoGP Prancis 2025 di sirkuit Le Mans, 9-11 Mei mendatang. Marquez, bersama timnya, mengaku belum bisa menentukan perubahan apa yang akan dilakukannya di MotoGP Prancis 2025 setelah menjadi pembalap tercepat pada tes Jerez. Saya senang bisa kembali bekerja, Le Mans telah menjadi trek yang sangat bersahabat bagi Ducati dalam beberapa musim terakhir, dan tahun lalu saya meraih podium di sini, kata Marquez dikutip dari Crash. Kami melakukan banyak hal di Jerez pada hari tes, tapi saya tidak tahu persis apa yang akan kami bawa ke sini, tetapi saya yakin. Itu adalah akhir pekan yang bagus, sangat disayangkan tentang kecelakaan pada hari Minggu. Cuaca dan suhu di Prancis dapat menjadi faktor penentu untuk balapan, ucap Marquez menambahkan. Ada sejumlah komponen baru dalam sepeda motor yang digunakan Marquez di tes Jerez. Tapi,
Pembalap asal Spanyol itu tidak bisa memastikan apakah komponen baru itu akan digunakan di MotoGP Prancis 2025 atau tidak. MotoGP Prancis merupakan seri milik Ducati sejak 2020. Dalam 7 balapan sejak 2020, termasuk sprint race, pembalap Ducati selalu menang. Namun, tidak ada nama Marquez atau Francisco Bagnaia dalam daftar pemenang di Le Mans itu. Musim lalu Marquez finish kedua di MotoGP Prancis meski harus start dari posisi ke-13. Sementara Bagnaia merebut podium ketiga. Marquez terakhir menjadi pemenang di MotoGP Prancis pada musim 2019. The Baby Alien juga menjadi pembalap terakhir yang mampu merebut back-to-back kemenangan di Le Mans pada musim 2018 dan 2019. Bezzecchi akui Rossi beri nasihat bagus yang membantunya. Marco Bezzecchi, seperti pembalap VR46 Riders Academy lainnya, didukung oleh Valentino Rossi dan menerima saran untuk menghadapi perlombaan MotoGP, walaupun ia berada di pabrikan non-Ducati. Sejak pensiun pada akhir 2021 dan mengambil peran sebagai bos VR46 Racing Team di MotoGP, kunjungan Valentino Rossi ke padok kejuaraan dunia tidak serutin yang diinginkan para penggemarnya. Tak dipungkiri, pembalap legendaris Italia itu masih membangkitkan gairah kemanapun ia pergi, terutama jika itu adalah sirkuit MotoGP. Contoh terakhir adalah GP Spanyol di Jerez, di mana The Doctor menikmati atmosfer lintasan Andalusia yang menciptakan kenangan indah baginya, di mana meraih kemenangan terakhir pada 2016. Setelah pensiun, Rossi fokus pada dunia balap mobil, namun ia tetap hadir di Rans VR46, berlatih dengan motor trail bersama para pembalap akademi. Tahun ini, terlebih lagi, ia telah menunjukkan niatnya untuk mengikuti lebih banyak balapan. Setelah tahun pertama bersama Luca Marini dan Marco Bezzecchi di VR46, tim yang dikelola oleh Uccio Salucci dan Pablo Nieto telah bertransformasi. Para pembalap akademi telah terpecah menjadi beberapa tim yang berbeda. Saat ini, selain Franco Morbidelli yang tahun ini bergabung dengan VR46 Racing Team, Francisco Bagnaia membela tim pabrikan Ducati, Marini berada di tahun keduanya bersama Honda, dan Bezzecchi, murid termuda dan terakhir yang bergabung dengan akademi, telah meninggalkan tim Tafulia untuk menunggangi Aprilia. Perpindahan para muridnya dari berbagai pabrikan ke tim pabrikan tidak menghalangi juara MotoGP 7 kali itu untuk terus memantau perkembangan mereka dan memberikan saran kapanpun memiliki kesempatan. Namun, pembalap Rossi tidak pernah terlihat di kotak Honda atau di ruang tunggu, atau, sejauh tahun ini, di kotak Aprilia atau Ducati, selalu berada di latar belakang di kotak timnya sendiri dan di lintasan timnya sendiri. Sebagai pembalap dengan segudang pengalaman dan bijaksana, Rossi tahu betul cara membaca data para pembalap di timnya. Ducati memiliki kebijakan untuk menjaga telemetri tetap terbuka untuk semua tim yang terafiliasi. Namun, sulit untuk mengetahui apakah dia memiliki akses ke data Honda, mengintip data saudaranya Luca, atau data Aprilia, untuk membantu Bezzecchi. Setiap kali Rossi berada di sirkuit, dan tahun ini dia telah mengunjungi Qatar dan Jerez, para pembalapnya menekankan betapa bermanfaatnya nasihat pembalap Italia itu bagi mereka. Motorsport.com berbicara dengan Bezzecchi di Jerez tentang masalah ini, dan menanyakan apakah, setelah pergantian tim dari VR46 ke tim yang berbasis di Noale, bantuan Valentino masih memiliki nilai yang sama atau sudah berkurang. Ya, tentu saja saya berbicara dengan Valentino selama Grand Prix, rider asal Rimini ini mengakui. Namun, ia lebih samar saat ditanya apakah Rossi melihat datanya sehingga bisa mendiskusikannya dengan sang rider. Saya tak bisa memberitahu Anda semua hal yang dilakukan Rossi dan apa saja yang bisa dia akses, tapi dia memberi saya saran yang sangat bagus, ujarnya. Aprilia telah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di luar tim yang memiliki akses ke data pembalap.